Khotbah hari ini dari Mazmur 23. Kita akan baca seluruhnya 6 ayat. Dan karena ini yang ketiga kali kita membacanya selama 3 minggu berturut-turut, saya ingin mengajak Anda untuk bersama membacanya secara perlahan sambil mencoba untuk menghafalkan kalimat demi kalimat dalam Mazmur 23 ini. Demikian firman Tuhan bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, demikian firman-Nya. Silakan duduk. Saudara, selamat datang sekali lagi kepada Anda yang khususnya baru pertama kali bersama dengan kita. Kita ada dalam satu seri khotbah Mazmur 23 yang diberi judul A Shepherded Life, hidup yang digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita akan melihat ini bukan hanya 6-7 kali, tapi 8 kali sekarang sampai bulan Maret di minggu yang pertama. Saudara, saya ingin mengawali dengan bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar kalimat no rest for the wicked dalam slide berikutnya? No rest for the wicked. Saudara, artinya apa? Tahukah Anda, ini adalah sebuah kalimat yang sebetulnya tadinya bernuansa sangat-sangat biblikal. Ya, dipakai oleh John Calvin pertama kali dalam sebuah khotbahnya di abad yang ke-16. Dia bilang no rest for the wicked dalam satu khotbahnya. Artinya ada orang berdosa yang tidak bertobat akan menerima hukuman kekal. Ya, dan itu diambil dari Yesaya 48, 22 dan 57 ayat 20. Nah, tapi dimulai di abad yang ke-18, saudara, kira-kira kalimat ini kemudian dikooptasi oleh dunia sekuler menjadi sebuah hal yang metaphorical, dan Anda mungkin pernah mendengar kolega Anda di tempat kerja pakai kalimat ini, atau Anda pernah pakai sendiri. Ya, jadi misalnya Anda bilang begini ya, oh sorry ya, aku nggak bisa ngobrol sama kamu, aku mesti balik ke kerjaan karena kerjaan nggak ada habisnya. No rest for the wicked, gitu ya. Maksudnya apa? Kalau aku selesai kerja, nanti ada lagi kerjaan baru, gitu ya. Jadi aku nih kerja terus, no rest for the wicked, gitu ya. Nah, kalau Anda seperti itu, apalagi Anda kerjaannya banyak, you must be very wicked person, gitu. Kira-kira begitu artinya. Nah, itu sebabnya, saudara, di dalam konteks budaya yang seperti itu, pertanyaan bagi kita sekarang, apakah Anda sungguh mengalami soul rest seperti yang Yesus janjikan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jiwa yang lega itu. Ini yang dialami oleh Daud. He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Pertanyaannya, apakah Anda mengalami itu? Atau Anda mengalami it's no rest for the wicked? Saudara, kita akan melihat 3 hal. Dan kita akan camping, kita akan berdiam memikirkan satu line itu saja hari ini. He restores my soul. Dia menyegarkan jiwaku. Dan doa saya sepulang dari badai ini, jiwa Anda disegarkan. Bukan karena Anda tahu artinya, tapi karena Anda mengalami Tuhan menyegarkan Anda melalui firman-Nya. 3 poin slide berikutnya. Yang pertama, apa itu soul rest? Apa itu jiwa yang disegarkan? Yang kedua, kenapa kita tidak mengalaminya? Kenapa sulit sih jiwa kita disegarkan? Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan Allah memberikannya kepada kita? Oke? Apa itu? Kenapa kita tidak mengalami dan bagaimana Tuhan memberikannya kepada kita? Mari kita lihat yang pertama. Saudara, waktu kita membaca Mazmur 23 dan sampai di kalimat itu, He restores my soul, jadi bingung kan? Apakah domba punya jiwa, gitu ya? Kalau Daud yang menulis ini menempatkan dirinya sebagai domba Allah, sekarang dia bilang He restores my soul. Loh, ini gimana sih metafora sama realita kecampur jadi satu, gitu ya?
Apakah domba punya jiwa? Saudara jangan menggubris soal itunya, karena kalau Anda jatuh ke dalam perdebatan itu Anda akan bingung sendiri. Tapi gini, kata he restores my soul, dia menyegarkan jiwaku. Jiwa itu bicara soal, setiap kali di Alkitab dipakai kata jiwa, soal seluruh keberadaan kita. Jadi pada waktu Daud mengatakan dia menyegarkan jiwaku, dia sedang bilang dia menyegarkan aku. Dia menyegarkan seluruh totalitas keberadaanku. Tapi itu tetap tidak menjawab pertanyaan itu, saudara. Kalau gitu apa sih artinya soul rest itu? Jiwa yang segar itu artinya apa? Nah, kita dibantu oleh komentator Yahudi. Seperti misalnya Rabbi Abraham Heschel ini. Yang sangat paham budaya Ibrani, saudara. Dan dia dengan akurat mengatakan bahwa soul restoration itu bicara soal sabat. Hari sabat dari Tuhan. Sabat yang mestinya dimaksudkan Allah untuk menjadi foretaste of paradise, mencicipi surga yang sebenarnya. Dan ini adalah sesuatu yang Allah sendiri ajarkan kepada umatnya, bangsa Israel, sejak mulai dari Kejadian. Nah, mari saya ajak Anda untuk melihat itu lebih dalam lagi. Ya, kita balik ke halaman pertama dari Alkitab kita di Kejadian pasal yang pertama, di penciptaan, saudara. Ya, slide berikutnya. Kalau Anda lihat ini dalam bahasa Inggris ya, tapi Anda tahu lah ya. 6 hari Tuhan bekerja. 6 hari Tuhan menciptakan let there be light, jadilah terang. Ya. Nah, yang menarik, saudara, apa pola yang muncul di sana? Setiap hari setelah Tuhan menciptakan sesuatu, ada satu frase yang muncul di sana. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan di sana, and there was evening and there was morning the first day. Lalu hari kedua diakhiri dengan kalimat yang sama. Begitu terus sampai hari yang ke-6. Dalam bahasa Indonesia, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Begitu terus, saudara, sampai hari yang ke-6 selesai. Di hari yang ke-7, frasa itu tidak lagi muncul. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan tidak bekerja di hari yang ke-7. Karena Tuhan beristirahat. Ya, dikatakan di sana, saya bacakan dalam bahasa Indonesianya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, pertanyaannya, apakah Allah sedang kecapean maka dia perlu istirahat? Kita tahu Allah tidak mungkin capek. Dia adalah penjaga Israel yang tidak perlu apa? Tidur. Enggak perlu tidur. Dia tidak pernah capek. Tetapi dia sengaja beristirahat untuk memberitahu kita, saudara, bahwa rest itu adalah bagian dari kita. Bukan hanya itu, rest adalah tujuan akhir penciptaan. Nah, ini Anda mungkin jarang dengar ya. What is the whole point of creation? Apa tujuan akhir dari penciptaan dunia ini? Penciptaan manusia, apa tujuan akhir dari semua ini? Tujuan akhirnya adalah istirahat bersama dengan Allah. Jadi memasuki sabat yang tidak pernah berakhir pada waktu kita menikmati Dia selama-lamanya. Jadi tujuan Anda dan saya ada di dunia ini. Tujuan kita hidup, saudara, bukan hanya untuk memuliakan Allah. Tadi di New City Catechism ada kata loving Him. Di Westminster Catechism of Faith kita diberitahu, saudara, bahwa tujuan akhir manusia itu bukan hanya memuliakan Allah tok, tapi apa? Menikmati Dia selamanya. Menikmati Dia di dalam Sabat rest, di dalam istirahat Sabat yang tidak akan pernah berkesudahan. Yang seharusnya menjadi day of delight, hari yang penuh dengan sukacita. Karena itu kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, lihat polanya. Allah bekerja, maka kita ciptaannya juga perlu bekerja. Allah beristirahat, maka kita ciptaannya juga perlu beristirahat. Ini desain Allah. Jadi itu sebabnya kalau Anda bekerja dan tidak pernah mengalami istirahat yang sejati, Anda tidak akan bisa berfungsi sesuai dengan DNA-mu. Karena Anda harusnya beristirahat setelah bekerja.
Nah, lebih jauh dari itu, saudara, Anda tidak beristirahat di hari weekend, di hari Sabat, hari Minggu seperti ini, lalu ke gereja, supaya Anda disegarkan sehingga hari Senin atau Selasa karena ini long weekend, Anda bisa balik kerja dengan kekuatan yang baru. Sehingga itu sebabnya orang hidup untuk weekend. Kalau ditanya, why do you work hard on weekdays for the weekend gitu ya. Sehingga kita itu hanya hidup seperti sebuah cycle, vicious cycle yang gak pernah ada habisnya, hanya hidup dari weekend ke weekend. Saudara, Sabat itu bukan hanya interlude, tetapi climax dari living, dari hidup yang kita hidupi. Nah, masalahnya kita tidak bisa seperti itu, karena setiap kali kita menyelesaikan satu tugas, ada lagi tugas yang baru. Kita harus reply DMs, kita harus reply WhatsApp chats, kita harus reply email yang tidak pernah ada habisnya, saudara. Dan begitu kita menyelesaikan satu tugas, dikasih oleh bos tugas yang baru. Nah, ini saudara, pola yang saya kira sangat berbeda dengan Alkitab. Nah, summary-nya begini ya, kira-kira dalam slide berikutnya. Ya, yang ini. Budaya kita mengajarkan bahwa our worth is determined by our net worth. Harga diri kita bergantung kepada aset kita. Aset di bank, aset di tempat-tempat yang Anda miliki itu tadi. Jadi your worth is determined by your net worth. Itu sebabnya hidup kita sekarang didefinisikan oleh produktivitas kerja kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan waktu istirahat hanya untuk membuat kita kerja lebih baik lagi. Jadi istirahat, saudara, hanya menjadi sebuah pit stop, hanya menjadi interlude untuk bisa kerja lebih keras lagi, kerja lebih ngoyo lagi. Nah, saudara, Alkitab beda. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, the whole point of life, tujuan hidupmu, tujuan penciptaan adalah istirahat. Tujuan dari kita kerja adalah istirahat. Tujuan dari kita berada adalah menikmati istirahat bersama dengan Tuhan. Beda banget ya. Itu sebabnya kalimat He restores my soul itu sulit sekali kita pahami kalau kita hanya melihatnya istirahat itu hanya sementara untuk bisa kerja lebih keras lagi. Karena Sabat itu menjadi aksi iman kita. Waktu kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada saya jauh melampaui apa yang saya bisa lakukan waktu saya masih bangun. Tadi kita membaca di Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Banyak cerita semacam itu, apalagi kalau Anda dari Asia, dari Indonesia. You are so familiar with that. Dari pagi buta sampai malam matahari udah tenggelam lagi. Kerja keras. Padahal Tuhan bisa bekerja jauh lebih banyak dan memberikannya pada waktu Anda tidur. Dibanding dengan Anda kerja 12 jam sehari, 5 gelas kopi gitu ya. Tuhan bisa memberikan lebih banyak pada waktu Anda tidur. Itu sebabnya Sabat diberikan Tuhan supaya Anda itu mengenali limits, batasan Anda, betapa Anda terbatas. Dia adalah Allah, Anda bukan. Dalam slide berikutnya, Sabat diberikan supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di tahtanya. Dia berkuasa, dia berdaulat, dia menciptakan dunia ini jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Dan dia tetap akan menjalankan dunia ini tanpa kontribusi apapun dari Anda dan saya jauh setelah kita meninggalkan dunia ini. Dengan kata lain, saudara, Tuhan nggak butuh kita, kita sangat butuh Dia. Saya pernah mungkin menceritakan ini, saya pernah tulis di buku, saudara, kenapa Tuhan menciptakan kita perlu tidur setiap hari? Kenapa nggak kerja 5 hari, tidur 2 hari weekend? Kira-kira Anda prefer gitu nggak? Jadi nggak tidur nih Senin sampai Jumat, ya? Wah, pokoknya melek terus deh. Jam 2 pagi bisa kerja sama bos gitu ya. Terus begitu Sabtu pagi Anda tidur sampai Minggu malam. Nggak kebaktian dong ya. Ya, tapi anyway, Tuhan bisa nggak saudara buat kita seperti itu? Bisa. Bisa. Baterai kita aja lebih banyak kan chargernya.
Tetapi kenapa Tuhan menciptakan kita perlu tidur setiap hari? Karena saudara, menurut saya secara spiritual, Anda dan saya setiap hari lupa bahwa kita itu bukan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari Anda perlu istirahat 8 jam supaya Anda ingat, engkau bukan Tuhan, engkau perlu tidur. Kalau nggak percaya, coba Anda nggak tidur 3 hari. Silakan. Kalau ada yang pernah eksperimen, mahasiswa yang suka begadang pasti tahu. Anda tidak tidur 3 hari, Anda tidak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena Anda melanggar desain yang Allah berikan. Sementara Tuhan, saudara, tidak perlu beristirahat, tetapi Dia beristirahat di hari yang ke-7. Karena Dia ingin memberikan istirahat itu bukan hanya menjadi sebuah pola untuk kita tiru, tetapi sebuah hadiah untuk kita terima. Dan seringkali kita menolak hadiah tersebut. Saudara, Mazmur 23 punya ide yang sama. Pada waktu Daud mengatakan, Dia menyegarkan jiwaku. Itu adalah sebuah undangan bagi Anda dan saya untuk hidup dengan lebih perlahan. Slowing of the pace of life. Mazmur 23 adalah sebuah undangan untuk Anda dan saya mengalami jiwa yang segar dengan spending time with the Lord in His rest. Dia ingin merestorasi jiwamu, menyegarkan jiwamu. Jiwa kita yang letih, jiwa kita yang berbeban berat, jiwa kita yang mengalami gundah gulana itu. Dan restorasi itu kita akan alami kalau kita berhenti berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Saudara, pengalaman seorang domba, seekor domba, itu akan sangat dependen, sangat bergantung kepada gembalanya. Karena kalau tidak ada gembalanya, dia literally tidak bisa apa-apa. Saudara lihat kata kerja yang muncul di Mazmur 23 yang sudah kita renungkan selama 2 minggu kemarin. Ada kata kerja membaringkan aku di padang yang berumput hijau, memimpin aku. Dia menyegarkan jiwaku, Dia memimpin aku di jalan yang benar. Semua kata kerja itu yang melakukan siapa? The shepherd, bukan the sheep, saudara. Itu yang Daud sedang rayakan di Mazmur 23. Bahwa sekarang aku mengerti bahwa bukan aku yang running my life. Bukan aku yang berkuasa mengatur masa depanku, planning hidupku seperti ini dan seperti itu. Tuhan adalah gembalaku. Dan Dia yang membimbing aku, Dia yang memimpin aku dan seterusnya. Jadi saudara, implikasinya apa bagi kita? Ini implikasinya dalam slide berikutnya, dan saya dibantu oleh Pete Scazzero yang menulis dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality. Dia bilang begini, saudara, Sabat itu bukan tentang beristirahat dari pekerjaan kita. Sabat itu belajar untuk bekerja dari istirahat kita. Coba Anda pikirkan sebentar, ya. Mazmur 23 ini adalah khotbah yang cocok untuk khotbah yang pelan sebetulnya. Jadi saya tidak ingin terburu-buru juga. Coba Anda pikirkan dulu kalimat ini. Sabat bukan tentang beristirahat dari kerjaan kita. Makanya kita senang banget long weekend, bisa tidur 3 hari gitu ya. Supaya apa? Kerja lebih keras hari Selasa. No. Sabat itu adalah tentang belajar bagaimana kita bisa bekerja dari jiwa yang dipulihkan, jiwa yang disegarkan oleh Allah. Jadi dalam bekerja pun Anda bisa mengalami restored souls. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Rabu itu disebut hum day biasanya ya, paling nyebelin ya, karena udah capek banget. Jumat masih jauh gitu ya, dan seterusnya. Tapi Anda bisa mengalami the rest of God even on Wednesdays. Itu yang dimaksud, saudara. Nah, aplikasinya apa? Lebih detail lagi, lebih konkret lagi. Scazzero menulis dalam bukunya begini, saudara. Dia bertanya, ada 10 indikator untuk menentukan apakah Anda sudah tidak lagi ada di dalam istirahat Allah. Mari kita lihat ini secara cepat. Saya tahu saya tidak lagi berada dalam istirahat Allah kalau saya sering khawatir. I'm anxious a lot. Berapa dari Anda yang suka khawatir?
Khawatir apa? Khawatir kompor belum dimatiin. Tahun depan saya gimana? Anak saya sekolahnya dapat nilai berapa? Nanti kalau saya ngomong ini dia kira-kira gimana responnya? Khawatir tentang banyak hal, saudara. Itu berarti Anda tidak mengalami God's rest. Yang kedua, kalau tubuh kita ini rasanya pegel terus gitu ya. Padahal sudah minum obat, udah ke sinsei gitu ya, udah pakai salon pas gitu ya. Tapi kok tetap kayaknya nggak enak gitu. Justru mungkin ada sesuatu yang beda. Yang ketiga, Anda tidak lagi berada dalam istirahat Allah kalau Anda melakukan terlalu banyak hal terlalu cepat. Too many things, too little time. Atau kalau pikiran Anda itu terus jalannya itu 100 km per jam. Jadi Anda lagi kebaktian nih seperti ini, Anda sudah mikir nih nanti siang makan apa gitu ya, besok siang saya harus masak apa, dan seterusnya dan seterusnya. Pikirannya terus kemana-mana, saudara. Kita bilang, orang modern harus multitasking, kalau enggak selesai. Saudara, multitasking is bad for your faith. Kalau Anda kebiasaan multitasking dalam semua hal, Anda tidak akan bisa mengalami Tuhan secara real. Seperti Daud berkata, Dia menyegarkan jiwaku. Yang berikutnya, saudara, Anda tidak berada dalam istirahat Tuhan kalau Anda nyetir terlalu cepat, ya, menghemat waktu. Saya sering seperti itu dan istri saya selalu bilang, lu ngapain cepet-cepet gitu ya? Ya karena ini membuang waktu di jalan gitu ya. Jadi kalau nanti ada teknologi yang bisa buat saya pindah dari rumah ke gereja dalam waktu 3 menit, mungkin saya perlu itu gitu ya. No, it will make me worse gitu kan. Yang berikutnya, saudara, kalau Anda tidak bisa fully present with people. Jadi Anda tidak bisa ngobrol, memperhatikan orangnya karena Anda sedang mikirin hal yang lain. Dan orang yang Anda ajak ngomong pasti tahu, ini orang gak niat ngomong sama gua. Yang berikutnya, Anda gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah, gampang sekali merasa aduh ini nggak benar dan seterusnya, nyalakan orang lain. Pada waktu melakukan hal yang simple, shopping, cleaning, washing dan seterusnya. Yang berikutnya, Anda hanya berdoa karena keharusan atau kebiasaan rutin. Dan yang terakhir, Anda menyelesaikan kalimat orang lain karena nggak sabar. Lu ngomong lama banget sih, itu tau yang kamu inginkan, gua udah tahu gitu ya. See you dan seterusnya. Setelah pada waktu ini kita alami, kita tidak menikmati istirahat dengan Tuhan. I'm not sure apakah ini pengalaman Anda. Apakah Anda mengalami soul rest? Sekarang Anda sudah tahu definisinya. Apakah Anda mengalami itu? Kalau enggak, saudara, kenapa? Ini yang kedua ya, poin yang kedua. Kenapa kita tidak bisa mengalami itu? Why can't we experience that? Jawabannya simple. Karena Anda dan saya stuck seringkali. Stuck. S-T-U-C-K. Saudara, kita diberitahu oleh gembala yang asli ya, bukan gembala yang teoritis gitu ya. Artinya orang-orang yang benar-benar jadi gembala, termasuk Daud kan. Bahwa domba itu seringkali dalam posisi tengkurap kebalik, saudara. Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, siapa dari Anda yang langsung lihat ini bilang, wah ini gua nih pasti. Inilah saya seringkali merasa seperti itu. Jadi domba itu, saudara, waktu dia jalan-jalan gitu ya, clueless kan, tiba-tiba ada tanah yang bergelombang ya, dia lalu kebalik. Dan waktu kebalik itu kakinya di atas ya, dia di atas punggungnya, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Dia hanya bisa, dan saya sudah latihan ini, gitu ya, dan berharap gembalanya dekat. Kenapa dia bisa begini? Mungkin dia clumsy, mungkin dia overweight, kebanyakan wool, ya banyak alasan, saudara. Tetapi yang jelas dia tidak lagi bisa berfungsi dengan baik dan dia stuck. Nah, Philip Keller yang menulis buku yang kemarin saya sharingkan dengan Anda, dia berkata seperti ini, kalau dia tidak diselamatkan dalam hitungan jam di tempat-tempat yang panas, saudara, hot climates, dia akan mati dalam hitungan jam. Di tempat-tempat yang lebih dingin, dia mungkin survive 2 hari. Habis itu mati.
Nah jadi saudara, kalau Anda merasa Anda seperti ini, mari kita coba analisa diri, introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Dan jawabannya mungkin karena kita itu stuck di dalam ritme kehidupan yang dipenuhi dengan keterburu-buruan, hurry, noise, and crowd. Saya membaca bukunya Richard Foster, kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ya. Buku yang masih bestseller sampai hari ini. Kalau Anda belum baca, Anda perlu cari. Judulnya Celebration of Life. Dan dia nulis begini, saudara. Dalam slide berikutnya. In contemporary society, our adversary itu setan, si jahat itu, majors in three things. Noise, hurry, and crowds. Kebisingan, keterburu-buruan, dan kerumunan orang. Kalau dia bisa terus-menerus membuat kita itu ada di dalam muchness and manyness, dia akan puas beristirahat. Jadi Anda lihat, yang puas beristirahat itu si jahat. Kita justru gelisah. Harus ketemu ini, harus ketemu itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan harus cepat melakukannya. Karena kalau enggak ketinggalan dengan yang lain. Karena kalau kita stuck dalam ritme kehidupan yang seperti itu, saudara, tidak heran kita tidak pernah mengalami jiwa yang disegarkan. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan notice di mobile phone saya yang bunyinya seperti ini dalam slide berikutnya. iPad left behind. This device is no longer detected near you. It was last seen near home. Saya bawa iPad ke tempat kerja. Lalu saya dapat notice ini. Nah, saudara bayangkan kalau kita bisa dapat notice ini, tapi bunyinya bukan iPad, tapi soul left behind, jiwamu ketinggalan. Saudara, ada seorang yang bernama Harold Kushner, dia menceritakan ada sekelompok turis yang meng-hire porter. Anda tahu ya, porter kalau Anda trekking naik gunung, mau camping di atas gunung, lalu Anda harus hire porter yang sudah ahli dan bantuin ngangkat barang-barang Anda. Nah, kelompok turis ini trekking saudara selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu porternya bilang begini, kita harus istirahat 1 hari. Dia bilang begini, bukan karena kita capek. Dia bilang, we have walked too far, too fast. And now we must wait for our souls to catch up. Jadi dia bilang, kita harus istirahat sehari bukan karena kita capek, tapi kita sudah berjalan terlalu jauh, terlalu cepat, dan sekarang kita harus berhenti untuk menunggu jiwa kita itu ngejar kita. Saudara, itu sebuah kalimat yang sangat penuh dengan pelajaran yang penting. Kalau kita melakukan terlalu banyak hal, jiwa kita ini ketinggalan di belakang, tidak diberi makan, saudara, dan kita akan mengalami jiwa yang mengering dan mengeriput. Karena kita berjalan terlalu cepat. Apa akibatnya? Kita membuat keputusan yang salah dalam hidup ini. Kita memprioritaskan hal yang salah dalam hidup kita. Lalu kita mulai mengukur harga diri kita berdasarkan status, berdasarkan kekayaan kita. Kita mulai membangun identitas kita berdasarkan saya ini dibutuhkan orang loh. Jelek-jelek begini saya tuh dicari orang. Saya penting, saya punya kuasa, pengaruh dan seterusnya. Semakin Anda sibuk, semakin Anda merasa di hadapan Tuhan, Anda itu hebat. Itulah kerusakan jiwa karena kita berjalan terlalu cepat, terlalu jauh dan terlalu cepat. Dan jiwa kita ketinggalan di belakang. Tidak heran saudara kita hidup dalam masyarakat yang selalu merasa discontented, merasa kurang. Padahal kita sudah punya banyak hal, tapi kita selalu merasa kurang. Kita hidup di dalam sebuah generasi yang selalu mencari fulfillment, pemenuhan diri melalui berbagai macam hal, kerja, travel, pleasure dan seterusnya, saudara. Atau mungkin Anda bilang, no, ini bukan saya. Saya stuck di bidang yang lain. Stucknya di bidang apa, saudara? Anda terjebak di dalam cinta uang, kesombongan, kemarahan, iri hati,
kepahitan hidup, merasa diri selalu lebih benar daripada orang lain. Dari semua hal yang membuat Anda stuck itu, tidak mungkin ada satu ruang di mana Anda bisa berkata, Dia menyegarkan jiwaku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Nggak mungkin, saudara. Daud sendiri sebetulnya mengalami cast down sheep. Dia seperti domba yang kebalik itu, tapi alasannya beda. Dia dikejar-kejar oleh musuhnya, oleh Absalom, bahkan oleh orang-orang yang berada di dalam tentaranya sendiri. Sebagian komentator mengatakan bahwa Mazmur 42, mengapa engkau gelisah hai jiwaku, itu ditulis oleh Daud. Tapi yang lebih pasti saudara, di Mazmur 22 sebelum Mazmur 23, Mazmur 22 itu ditulis oleh Daud. Dan dia berkata seperti ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau begitu jauh untuk menyelamatkanku? Everywhere I look, people are trying to kill me. Itu yang dia katakan. Semua area yang aku lihat, orang berusaha untuk membunuhku. Dia takut akan hidupnya sendiri, itu sebab dia sangat bergantung kepada gembalanya. Seperti orang yang sangat bergantung kepada oksigen. Saudara, Anda tidak akan pernah bisa mengalami jiwa yang segar kalau Anda stuck. Bagaimana Anda unstuck, tidak lagi stuck? Kalau Tuhan Allah memberikannya kepada Anda. Mari kita lihat poin yang ketiga dan terakhir. Bagaimana Tuhan memberikan jiwa yang segar itu? Sesuatu Tuhan Allah memberikan jiwa yang segar itu di dalam Yesus Kristus. Itu jawabannya. Ya, Yesus yang lahir di Bethlehem dan tersalib di Yerusalem adalah gembala yang baik dari Mazmur 23 itu. Dialah yang merestorasi jiwa yang sedang khawatir, yang sedang terluka, yang sedang hancur. Tadi kita baca bukan di dalam berita anugerah, dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Saudara, maksudnya bukan Yesus akan mengajak Anda untuk naikkan kaki sambil minum guava juice gitu ya, menikmati Netflix. Bukan, saudara. Istirahat yang dimaksud itu adalah bahwa segala sesuatu tentang Sabat itu dipenuhi oleh Yesus. Yang dimaksud adalah bahwa Anda dan saya diciptakan Allah untuk masuk ke dalam istirahat yang full di dalam Dia, istirahat yang sejati di dalam Dia. Jadi Anda ke gereja, kalau tidak ketemu Yesus, Anda tidak akan merasa itu istirahat spiritual. Kalau Anda bepergian, traveling ke tempat-tempat yang eksotik, tapi tidak ada Yesus di sana, Anda pasti pulang kecapean. Anda bilang, I need post holiday gitu ya. Karena habis liburan capek isinya. Kenapa saudara? Karena Anda tidak ketemu Yesus di sana. Holidays mestinya menjadi holy days. Kalau Anda menemukan Yesus di sana. Kenapa saudara? Jawabannya ada di Ibrani pasal yang keempat. Dalam slide berikutnya saya coba summary-kan. Tidak seperti bangsa Israel yang karena pemberontakannya, karena tidak setia kepada Tuhan, mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka tidak sampai kepada istirahat yang Allah inginkan untuk mereka. Tapi Yesus dengan sempurna taat kepada Allah sampai mati di atas kayu salib. Dan karena itu dia menikmati istirahat yang menjadi tujuan akhir dari penciptaan. Dan karena Yesuslah yang sudah mati sampai disalib itu kemudian dibangkitkan bagi kita, sekarang dia membuka jalan. Jalan itu masih tersedia bagi Anda dan saya untuk mengalami kesegaran jiwa tersebut. Karena Yesus. Karena Anda dan saya telah gagal saudara sama seperti bangsa Israel. Tapi Yesus membuka jalan itu bagi kita. Masalahnya kita seringkali tidak peduli, cuek, dan tidak mau datang kepada Yesus. Tadi saya mengatakan bahwa kalau domba itu stuck, saudara, hanya perlu beberapa jam, lalu dia mati. Anda tahu itu sebabnya kenapa gembala itu
selalu ngitung dombanya. 1, 2, 3, 4, 5. Loh kok hilang 1? Mana si Udin gitu ya. Terus dia cari, Udin gitu, kira-kira gitu ya. Kalau namanya kebetulan sama dengan orang dari Bandung misalnya. Dia selalu hitung saudara, dan dia ingin mencari di mana domba yang hilang itu, karena jangan-jangan dia sedang kebalik dan cuma bisa mengembik saudara. Dan kalau gembalanya tidak peduli, dia akan mati dalam waktu beberapa jam. Dan kemungkinan domba yang terbalik inilah yang ada di benak Yesus ketika dia menceritakan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang di Lukas pasal yang ke-15. Yesus bilang begini, bayangkan kalau ada salah satu dari kalian yang punya 100 domba dan kehilangan 1. Apakah dia kemudian tidak akan meninggalkan yang ke-99 dan mengejar domba yang hilang tersebut sampai dia menemukannya? Dan kalau dia sudah menemukannya, bukankah dia akan bersuka cita karena 1 orang berdosa itu kembali daripada 99 orang yang merasa tidak perlu untuk bertobat? Saudara, gembala itu mencari tanpa peduli kecapeannya, keletihannya untuk merestorasi kita. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan, bermeditasi, berefleksi dengan gambar yang dibuat oleh Kevin Carden ini, seorang Christian artist, berdasarkan perumpamaan Yesus di Lukas 15. Yang dikatakan saudara, he left the 99 and chased after me. Dia meninggalkan 99 domba dan mengejar saya. Mengejar Anda, mengejar Anda, mengejar Anda, mengejar Anda. Sudah tahu apa yang terjadi sebetulnya dalam real life sheep and shepherd story? Biasanya domba yang mau diselamatkan, dia nggak mau diselamatkan, saudara. Dia akan tendang tangan gembalanya, dia akan memberontak, padahal dia ingin sedang diselamatkan. Dan kita seringkali seperti itu. Kita tidak sadar bahkan kita sedang stuck dan tidak mau menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, mungkin Anda adalah domba yang stuck, yang sedang dicari oleh Tuhan. Dan hari ini Anda duduk di gereja. Maukah Anda datang kepadanya? Gambar yang terakhir, slide saya yang terakhir, bercerita hal yang sama. Kalau ada gembala meninggalkan 99 domba untuk mencari 1, kayaknya gak masuk akal. Gak masuk akal kan? Kenapa yang 99 ditinggal, lalu cari yang 1? Sampai Anda sadar, yang 1 yang hilang itu adalah saya. Saya yang dicari Tuhan. Saya yang selama ini bertahun-tahun sudah tidak peduli. Kelihatannya hidup di dalam lingkungan Kristen, masih ke gereja. Tapi sebetulnya saya sudah jauh dari Tuhan. Saya bisa bangun dari pagi sampai tidur malam hari. Gak ada Tuhan dalam pikiran saya. Cuman minggu aja ibadah 1,5 jam. And then that's it. Sebenarnya saya sudah jauh. Saya sudah kebalik. Hampir mati secara rohani. Dan dia mencari saya. Saudara, mari kita sadar satu hal. Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Seperti domba yang kebalik itu. Pelan-pelan Anda akan mati secara spiritual. Hanya gembalamu yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang dia lakukan? Dia akan mengambil domba tersebut. Domba yang tidak bisa langsung dibalik, langsung berdiri di atas kakinya. Nggak bisa saudara, karena peredaran darahnya sudah tidak bisa sampai kaki. Maka yang dilakukan oleh gembala, dia akan mengambil domba yang sedang kebalik itu. Dia akan membawanya dekat ke dadanya. Dan dia akan memijit kakinya sampai peredaran darah itu kembali. Baru setelah itu dia ditaruh di tanah dan berdiri di atas keempat kakinya. Setelah itulah gambaran yang Tuhan lakukan bagi Anda dan saya. Dia membawamu, domba yang hilang itu, dekat ke hatinya. Dia ingin Anda mengalami betapa dia mengasihimu, betapa panjang, dalam, tinggi dan lebar kasih Kristus Yesus kepada umatnya. Baru itu
Anda kembali bekerja dengan istirahat yang sudah Anda alami dari Yesus. Bulan Januari hampir berakhir. Sebelum Anda lebih sibuk lagi di tahun ini, saya ingin mengencourage Anda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahun yang lalu. Terlalu sibuk, tidak mengalami istirahat Tuhan. Mari saudara, datanglah kembali kepada Yesus dan alamilah apa yang dialami Daud. Dia menyegarkan jiwaku. Mau saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.